4 tanda guru atau pembicara yang hebat. Halo, selamat datang kembali di channel kami. Hari ini, kita akan membahas topik yang menarik tentang apa yang membedakan seorang guru pembicara hebat dari yang lain. Apakah Anda pernah bertemu dengan seseorang yang begitu memukau saat berbicara di depan umum? Mereka mungkin memiliki bakat alami atau telah mengasah keterampilan mereka selama bertahun-tahun. Dalam video ini, kami akan mengidentifikasi 4 tanda yang menunjukkan seseorang adalah guru atau pembicara yang hebat. Tanda-tanda pembicara hebat ini juga sekaligus cara atau kiat menjadi guru atau pembicara hebat. Salam edukasi, salam inspirasi. Semoga mencerahkan dan mencerdaskan. Selamat berjumpa di channel 10 Menit Menginspirasi. Untuk teman-teman insan pendidikan, guru, orang tua siswa, mahasiswa, dan siapapun Anda yang memiliki rasa ingin tahu tentang pendidikan, persekolahan, dan pembelajaran. Tanda pertama, mengidolakan seseorang pembicara yang hebat. Salah satu tanda seorang guru atau pembicara hebat adalah mengidolakan seseorang pembicara yang hebat. Ini bukan sekedar pengaguman buta, melainkan sebuah tindakan yang bermakna. Dan kami akan menjelaskan mengapa ini sangatlah penting dalam perjalanan karir profesional sebagai guru atau pembicara yang ulung. 1. Inspirasi dan motivasi. Ketika Anda mengidolakan seorang pembicara yang hebat, Anda terinspirasi oleh prestasinya, kisah suksesnya, dan keahliannya dalam berbicara. Ini memotivasi Anda untuk terus mengasah kemampuan berbicara dan memberikan informasi dengan cara yang menarik. 2. Pengembangan kemampuan berbicara. Mengamati dan belajar dari pembicara yang Anda kagumi dapat membantu Anda memahami teknik-teknik berbicara yang efektif. Anda dapat memperbaiki keterampilan berbicara Anda sendiri dengan memodelkan gaya dan strategi komunikasi mereka. 3. Pengetahuan yang diperluas. Pembicara hebat seringkali memiliki pengetahuan yang mendalam tentang topik tertentu. Dengan mengikuti perkembangan mereka, Anda akan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang topik tersebut, yang dapat Anda bagikan dengan audiens Anda nantinya. 4. Pengembangan karakter. Seseorang yang Anda kagumi biasanya memiliki karakter yang kuat dan nilai-nilai yang inspiratif. Mengambil contoh dari mereka dapat membantu Anda mengembangkan karakter yang kuat dan integritas dalam bidang pembicaraan dan pengajaran. 5. Peningkatan diri. Ketika Anda memiliki seorang idola pembicara, Anda secara alami akan mencari cara untuk menjadi lebih baik. Anda akan mencari peluang untuk menghadiri acara atau kursus yang mereka pimpin atau hadiri, yang akan membantu Anda terus berkembang. 6. Memperluas jaringan. Bergaul dengan komunitas pembicara dan guru yang sama dapat membantu Anda memperluas jaringan Anda. Ini dapat membuka peluang kolaborasi, berbagi pengetahuan, dan meningkatkan exposure Anda sebagai pembicara atau guru. Komunitas pembicara bisa diakses melalui media sosial. Demikian pula dengan kelas pengembangan diri terkait dengan pembicara yang baik. 7. Peningkatan kredibilitas. Mengidolakan pembicara hebat dapat meningkatkan kredibilitas Anda sebagai guru atau pembicara. Ketika Anda merujuk atau berbagi pengalaman Anda dalam mengikuti perkembangan mereka, audiens Anda akan lebih cenderung mendengarkan dan menghargai apa yang Anda katakan. Jadi, mengapa mengidolakan seseorang pembicara yang hebat itu begitu penting? Karena itu adalah langkah pertama dalam perjalanan Anda menuju keunggulan dalam berbicara dan mengajar. Ini memberi Anda inspirasi, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan untuk menjadi guru atau pembicara yang hebat. Jangan hanya mengagumi, tetapi ambil pelajaran dari mereka dan terus berkembang. Jika Anda mengidolakan seseorang, ingatlah bahwa Anda juga dapat menjadi sumber inspirasi bagi orang lain di masa depan. Teruslah belajar, berkembang, dan berbagi pengetahuan Anda dengan dunia. Semoga video ini memberi Anda wawasan yang berharga tentang pentingnya memiliki idola pembicara hebat dalam perjalanan Anda menuju keunggulan. Terima kasih telah menonton. Tanda kedua, seorang guru atau pembicara hebat selalu mengevaluasi kualitas pembicaraan sendiri.
Tanda yang sangat penting dari seorang guru atau pembicara hebat yaitu kemampuannya untuk secara kritis mengevaluasi kualitas pembicaraannya sendiri. Dalam dunia pembicaraan dan pengajaran, tidak hanya penting apa yang Anda katakan, tetapi juga bagaimana Anda mengatakannya. Cara melakukan evaluasi antara lain, merekam suara atau video, menanyakan pada teman sebaya, membuat lembar kuesioner untuk diisi siswa atau cara lainnya. Mari kita lihat beberapa aspek kunci dalam evaluasi kualitas pembicaraan. 1. Keselarasan dengan tujuan. Seorang guru atau pembicara hebat selalu mengevaluasi apakah pesan yang disampaikannya sesuai dengan tujuan komunikasinya. Apakah pesannya relevan? Apakah pesannya mendukung tujuan yang ingin dicapai? Baik itu memberikan informasi, memotivasi, atau menginspirasi. 2. Kelancaran berbicara. Bagaimana pesan yang disampaikan juga penting. Seorang pembicara hebat berusaha untuk berbicara dengan lancar dan tanpa gangguan yang berarti. Mereka mencari cara untuk menghindari ketidaklancaran seperti belibet atau pengulangan kata yang berlebihan. 3. Kepentingan waktu. Evaluasi kualitas pembicaraan juga mencakup pertimbangan terhadap waktu. Apakah pembicaraannya terlalu cepat atau terlalu lambat? Seorang guru atau pembicara hebat akan berusaha untuk mengatur tempo berbicara agar sesuai dengan kebutuhan audiensnya. 4. Kecerdasan emosional. Pembicara hebat tidak hanya memperhatikan kata-kata yang digunakan, tetapi juga intonasi, ekspresi wajah, dan bahasa tubuhnya. Mereka memahami pentingnya kecerdasan emosional dalam berkomunikasi dan berusaha untuk mengirimkan pesan dengan empati dan kepekaan terhadap perasaan audiens. 5. Efisiensi bahasa. Bagaimana bahasa yang digunakan juga menjadi pertimbangan yang penting. Seorang guru atau pembicara hebat mencoba untuk menghindari penggunaan kata-kata yang bertele-tele atau tidak perlu. Mereka menyampaikan pesan mereka secara langsung dan to the point. 6. Kontrol dan pengendalian. Pengendalian atas diri sendiri saat berbicara juga mencerminkan kualitas seorang pembicara. Terlalu tergesa-gesa atau terlalu tenang dapat mempengaruhi efektivitas komunikasi. Pembicara hebat memiliki kemampuan untuk mengendalikan diri mereka dalam berbicara. 7. Evaluasi diri yang berkelanjutan. Yang paling penting, seorang guru atau pembicara hebat selalu melakukan evaluasi diri yang berkelanjutan. Mereka merefleksikan penampilan mereka, menerima masukan dari audiens atau kolega, dan berusaha terus memperbaiki kualitas pembicaraan mereka. Jadi, mengapa penting untuk selalu mengevaluasi kualitas pembicaraan kita sendiri? Karena ini adalah cara kita mengasah kemampuan berbicara dan mengajar kita. Dengan melakukan evaluasi yang cermat, kita dapat mengidentifikasi area di mana kita perlu berkembang dan terus memperbaiki diri. Ini juga memastikan bahwa kita memberikan yang terbaik kepada audiens kita, membantu mereka memahami pesan kita dengan lebih baik, dan mendorong pertumbuhan dan pemahaman bersama. Tanda ketiga, seorang guru atau pembicara hebat kebiasaan men-save video atau mencatat poin-poin penting. Ini bukan hanya tindakan kecil, tetapi juga merupakan suatu keahlian yang memiliki dampak besar pada perkembangan diri kita dan efektivitas komunikasi kita. Mari kita bahas manfaat dari kebiasaan ini. 1. Meningkatkan pemahaman. Mencatat poin-poin penting saat mendengarkan pembicaraan orang lain membantu kita untuk lebih memahami materi yang disampaikan. Dengan mencatat, kita dapat merinci informasi penting yang mungkin terlewat jika hanya mendengarkan. 2. Meningkatkan retensi informasi. Penelitian telah menunjukkan bahwa manusia cenderung lebih baik dalam mempertahankan informasi ketika mereka mencatatnya. Dengan demikian, mencatat poin-poin penting membantu kita untuk mengingat dan meresapi materi dengan lebih baik. 3. Memfasilitasi pembelajaran lanjutan. Dengan catatan yang akurat, kita dapat kembali dan merujuk pada materi yang telah dicatat. Ini memungkinkan kita untuk melakukan pembelajaran lanjutan, menggali lebih dalam ke dalam topik, dan mencari jawaban atas pertanyaan yang mungkin muncul kemudian. 4. Menunjukkan penghargaan terhadap pembicara.
Mencatat poin-poin penting juga merupakan tindakan yang menunjukkan penghargaan terhadap pembicara. Ini menunjukkan bahwa kita menghargai waktu dan usaha mereka dalam berbicara, dan kita ingin menghormati mereka dengan memperhatikan apa yang mereka katakan. 5. Memfasilitasi diskusi dan pertanyaan. Ketika kita mencatat poin-poin penting, kita memiliki bahan yang kuat untuk mendukung diskusi atau pertanyaan yang ingin kita ajukan setelah presentasi. Ini memungkinkan kita untuk berkontribusi secara aktif dalam berbicara dan memperkaya pertukaran informasi. 6. Mengembangkan kemampuan menganalisis. Mencatat juga membantu kita untuk mengembangkan kemampuan menganalisis. Kita dapat membandingkan informasi yang telah dicatat dengan pemahaman kita sendiri, mengidentifikasi kesimpulan, dan mengevaluasi argumen yang disampaikan. 7. Membangun kepribadian profesional. Kebiasaan mencatat poin-poin penting mencerminkan profesionalisme dan komitmen terhadap peningkatan diri. Ini adalah tindakan yang sangat dihargai dalam dunia bisnis, pendidikan, dan komunikasi. 8. Memfasilitasi berbagi pengetahuan. Dengan catatan yang baik, kita dapat dengan mudah berbagi pengetahuan dengan orang lain. Kita dapat membagikan ringkasan atau catatan kita kepada teman, kolega, atau siswa yang dapat memberikan manfaat bagi banyak orang. Jadi, tidak hanya mencatat poin-poin penting saat mendengarkan berbicara orang lain adalah tanda seorang guru atau pembicara hebat, tetapi juga merupakan praktik yang sangat bermanfaat. Ini memperkaya pemahaman kita, meningkatkan retensi informasi, dan memungkinkan kita untuk berkontribusi lebih baik dalam berbicara dan berbagi pengetahuan. Terapkan kebiasaan ini dalam kehidupan Anda, dan Anda akan melihat betapa besar dampaknya pada perkembangan Anda sebagai guru atau pembicara yang hebat. Tanda keempat, seorang guru atau pembicara hebat responsif terhadap antusiasme siswa atau audiens. Tanda yang krusial dari seorang guru atau pembicara hebat yaitu kemampuan mereka untuk mengamati dan merespons dengan cepat perubahan dalam tingkat antusiasme siswa atau audiens mereka. Ini adalah tanda dari kepekaan terhadap dinamika komunikasi yang bisa mempengaruhi kualitas pengajaran atau presentasi. Mari kita jelajahi manfaat dari responsivitas terhadap antusiasme audiens ini. 1. Memaksimalkan pemahaman. Ketika seorang guru atau pembicara merasa bahwa antusiasme audiens menurun atau mereka kehilangan minat, segera menyadarinya, lalu berusaha membantu mengoptimalkan pemahaman siswa atau audiens. Cara yang bisa dilakukan adalah menggali lebih dalam ke topik, memberikan contoh yang lebih relevan, atau mengubah pendekatan komunikasi untuk menjaga minat audiens tetap terjaga. 2. Menghindari kehilangan perhatian. Salah satu tantangan besar dalam mengajar atau berbicara adalah menjaga perhatian audiens. Seorang guru atau pembicara hebat mampu merespons dengan cepat jika audiens mulai kehilangan fokus. Hal ini membantu menjaga audiens tetap terlibat dan terhubung dengan materi yang disampaikan. 3. Menunjukkan empati. Respon terhadap antusiasme siswa atau audiens juga merupakan tanda empati. Ini menunjukkan bahwa seorang guru atau pembicara peduli dengan perasaan dan kebutuhan audiens mereka. Hal ini bisa memperkuat hubungan antara guru atau pembicara dengan siswa atau audiens. 4. Adaptasi untuk berbagai gaya pembelajaran. Siswa atau audiens terdiri dari berbagai tipe pembelajaran. Seorang guru atau pembicara hebat yang responsif dapat mengadaptasi gaya komunikasinya untuk memenuhi berbagai kebutuhan pembelajaran audiens, termasuk visual, auditori, atau kinestetik. Jadi, responsivitas terhadap antusiasme audiens bukan hanya merupakan tanda seorang guru atau pembicara hebat, tetapi juga kunci untuk meningkatkan efektivitas komunikasi dan pengajaran. Ini memungkinkan guru atau pembicara untuk menyesuaikan pendekatan mereka sesuai dengan dinamika kelas atau audiens, yang pada akhirnya akan menghasilkan pengalaman pembelajaran atau presentasi yang lebih baik dan lebih bermanfaat. Akhirnya saya ingin menyampaikan bahwa jika teman-teman mendapat manfaat dari channel ini, silakan bagikan pada orang-orang yang dikasihi. Bagikan pula pada grup media sosial teman-teman. Dengan demikian, mereka pun bisa mendapat informasi, mungkin saja bisa terinspirasi dan tercerahkan.
Karena berbagi itu indah, berbagi itu ibadah. Salam edukasi, salam inspirasi.